Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga Saham Hancur Lagi, Waspada Penurunan Hingga Akhir Tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 5 Agustus tahun 2024, kamu bisa lihat terjadi penurunan IHSG yang cukup signifikan dalam satu hari, yakni turun 3,4%, sehingga IHSG menjadi 7.059. Jika kamu lihat perbandingan harga penurunan sehari ini dengan penurunan di tahun 2024, maka penurunannya bisa dikatakan mirip, di mana pada hari ini turun 3,4% dan dalam satu tahun turun 3,6%. Itu artinya penurunan pada hari ini bisa dikatakan cukup signifikan jika kita melihat data penurunan selama tahun 2024. Ini beberapa nama perusahaan besar yang mengalami penurunan harga saham cukup signifikan. Sebut saja seperti ADRO yang turun 6,93%, BCA yang turun 3,19%, BNI yang turun 2,7%, BRI yang turun 3,8%, Mandiri yang turun 3,3%, BNGA yang turun 4,5%, dan INKP yang turun 4,5%. Pertanyaannya, kapan kamu bisa melihat harga saham perusahaan-perusahaan besar ini turun sangat signifikan seperti kali ini? Nah, sekarang saya mau tunjukkan beberapa fakta dan data yang menarik. Kita akan melihat dari data histori dan potensi serta proyeksi di masa depan untuk tahun 2024. Pertama, kamu lihat dulu data selama 15 tahun terakhir dari tahun 2010 hingga ke tahun 2024. Kita melihat dari aspek probabilitasnya. Kamu tentu sudah tahu bahwa biasanya harga saham turun di bulan Mei dan ini terbukti dengan probabilitas kenaikan yang hanya 40% saja. Artinya dalam 15 tahun terakhir, hanya 6 kali mengalami kenaikan harga saham di bulan Mei dan 9 kalinya malah mengalami penurunan. Hal yang sama akan kamu temukan pada bulan September dan bulan November, di mana probabilitas kenaikannya cukup rendah. Seperti di bulan September ini, kamu bisa lihat selama 14 tahun terakhir, hanya 6 kali mengalami kenaikan harga dan 8 kali mengalami penurunan harga saham. Bahkan yang lebih parah lagi di bulan November, hanya 4 kali mengalami kenaikan harga saham dan 10 kali mengalami penurunan harga saham. Tentu kita membahas ini dari aspek indeks harga saham gabungan atau IHSG, yakni kamu bisa melihat secara keseluruhan dari pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Lebih menarik lagi, kamu bisa lihat bahwa pada bulan Agustus ini pernah turun hingga 9%, yakni di tahun 2013 yang mana IHSG turun signifikan. Begitu juga pada bulan September yang pernah turun hingga 7,6% di tahun 2011. Dan di bulan November yang pernah turun hingga 5,64% pada tahun 2013. Nah, jika kita lihat di sini, mungkin terkesan sangat mengkhawatirkan dengan penurunan harga saham yang cukup signifikan. Tapi, saya mau mengajak kamu untuk melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Jika kamu lihat secara tahunan, sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, IHSG secara tahunan hanya 4 kali mengalami penurunan, yakni tahun 2020, 2018, 2015, dan tahun 2013. Artinya secara keseluruhan atau secara jangka panjang, sebenarnya IHSG masih mencetak kenaikan dari tahun ke tahun dan hanya terjadi penurunan pada beberapa bulan tertentu saja. Dan kita bisa lihat di sini, mayoritas terjadi pada bulan Mei, bulan September, dan bulan November. Itu artinya kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan September dan bulan November nanti. Apakah terjadi penurunan harga saham yang signifikan atau tidak? Dan jika hal itu memang benar terjadi, kamu sudah memiliki antisipasi untuk memanfaatkan momentum tersebut. Sekarang saya mau memperlihatkan secara data histori terkait beberapa penurunan harga saham bahkan krisis yang pernah terjadi. Pertama adalah peristiwa Senin Hitam pada tahun 1987. Jika kamu baca dari Wikipedia ini, kamu akan temukan satu hal yang menarik, yakni peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober, yakni 19 Oktober tahun 1987. Nah, jika kamu ingin melihat lebih jauh, kamu bisa baca detailnya pada tampilan yang ada berikut ini. Selain itu ada juga peristiwa Black Thursday yang mana terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1929. Hal ini juga terjadi pada bulan Oktober, yang mana berdekatan dengan Senin Hitam yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan di Indonesia itu sendiri? Kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2008 terjadi krisis di pasar saham Indonesia.
Jika kamu baca di sini, di Indonesia sendiri terjadi kepanikan dari pelaku investasi. Saat itu dana asing net sell, exit besar-besaran dari bursa saham, melepas surat hutang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Padahal hingga Q3 tahun 2008, Bank Indonesia melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu berada di atas 6%. Bayangkan, di Q3 tahun 2008, ekonomi kita masih bisa tumbuh 6%. Dan saat itu, Indonesia kurang bergantung pada ekspor sehingga dapat menahan dampak dari krisis daripada lainnya. Tekanan berat muncul di triwulan 4 tahun 2008. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebesar 6,01%. Ini menarik. Di Indonesia sendiri terjadi juga krisis di tahun 2008 pada Q3 dan Q4. Kamu bisa lihat di sini bahwa hal ini juga terjadi di pertengahan hingga akhir tahun berjalan. Nah, ini merupakan data yang saya dapatkan dari sumber Stockbit. Kamu bisa melihat di sini. Pada tahun 2008 terjadi penurunan harga saham yang signifikan. Begitu juga dengan IHSG. Memang pada bulan Maret IHSG turun 10%. Bulan April IHSG turun 5,8%. Bulan Juni IHSG turun 3,9%, Juli 1,9%, Agustus 6,01%. Nah, pada bulan September dan Oktober terjadi penurunan yang sangat drastis. Pada bulan September IHSG turun 15% dan pada bulan Oktober puncaknya turun 31,4%. Sehingga secara tahunan IHSG turun 50,5%. Di sini ada yang unik. Kamu bisa amati pergerakan IHSG di tahun 2008 ini saat terjadi krisis, di mana pada bulan September dan Oktober IHSG turun signifikan, bahkan di bulan Oktober turun 31,4%, padahal di bulan Mei sempat naik 6,07%. Apakah kamu menyadari kesamaan dengan pembahasan yang tadi sudah saya bahas, di mana pada peristiwa Senin hitam dan Kamis hitam yang terjadi di Wall Street juga terjadi di bulan Oktober, yakni tanggal 19 Oktober 1987 dan yang satunya 24 Oktober tahun 1929. Dan di Indonesia sendiri juga pada tahun 2008 terjadi penurunan di bulan Oktober, yaitu bulan yang sama. Ini merupakan suatu hal yang menarik. Apakah ini kebetulan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, jika kamu melihat secara histori, akan ditemukan data seperti itu. Sehingga sebagai pelaku pasar, kita sebaiknya memiliki antisipasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang bisa kita peroleh pada bulan Agustus hingga bulan November nanti. Tentu saja di sisi lain, hal ini juga bisa kita lihat sebagai peluang, di mana apabila harga saham turun signifikan, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan pembelian secara bertahap agar pada saatnya nanti, jika harga kembali naik, kita memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena jika kita mengacu pada beberapa krisis yang pernah terjadi, apabila di kemudian hari IHSG mengalami kenaikan harga, tentu kenaikan harga sahamnya akan lebih signifikan dibandingkan penurunan yang pernah terjadi. Meskipun tahun 2024 ini kemungkinan kecil terjadi krisis, karena saya melihat prospek yang masih cukup cerah, tapi setidaknya dengan adanya kejadian yang pernah terjadi, kita bisa belajar dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Dan tentunya di sisi lain, kita juga bisa memanfaatkan hal itu sebagai peluang agar memperoleh keuntungan yang lebih maksimal di tahun-tahun ke depan. Nah, ini juga ada satu peristiwa yang menarik di tahun 2024 ini. Kamu tentu tahu bahwa pelantikan presiden terpilih akan dilakukan juga pada bulan Oktober. Saya tidak tahu di sini apakah hal ini bisa menjadi sentimen positif atau sentimen negatif untuk pergerakan harga saham di Indonesia itu sendiri. Semoga saja apapun hasilnya tentu akan berdampak positif kepada pemegang saham dan indeks harga saham gabungan serta semua yang berkepentingan terkait pasar saham Indonesia. Yang jelas, kita tentu berharap agar Indonesia semakin maju dengan adanya presiden terpilih yang baru. Begitu juga dengan bursa saham dan begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan diharapkan tentunya semua bisa memberikan manfaat yang baik kepada stakeholder yang ada, baik itu pemegang saham, perusahaan, dan semua pihak berkepentingan. Jadi kita tunggu saja bagaimana pergerakan IHSG dan saham-saham yang kita miliki hingga akhir tahun 2024. Terlebih, saya lebih berfokus untuk melihat pergerakannya pada bulan September, Oktober, dan November. Dan semoga saja di bulan Desember terjadi window dressing lagi di mana harga saham akan naik signifikan sehingga banyak orang yang mengalami keuntungan yang maksimal. Nah, jika harga saham turun terus, apa yang harus kita lakukan? Nah, saat ini saya mau sharing beberapa tips yang bisa kamu lakukan terkait hal tersebut.
Saya sudah sempat membuat videonya pada beberapa waktu yang lalu, dan silakan kamu lihat apabila kamu memerlukan sumber informasi tersebut. Apakah kamu sudah mulai merasakan gejolak pasar saham di pertengahan tahun ini? Apakah psikologimu sudah mulai tidak tenang dengan harga saham yang turun signifikan? Kondisi ini sebenarnya biasa terjadi di pertengahan tahun. Harga saham biasanya turun, tapi faktor penyebabnya yang bisa beda-beda. Kamu bisa lihat sekarang di tahun 2024, saat video ini dibuat, banyak sekali isu-isu negatif yang membuat seakan-akan instrumen saham tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahukah kamu bahwa hal itu sudah biasa terjadi di pertengahan tahun? Hanya saja bumbu-bumbunya yang berbeda. Entah itu berita perang, nilai tukar rupiah yang melemah, isu politik, tren investasi baru, dan masih banyak lagi. Kalau mau buktikan, silahkan cek saja berita-berita yang berhubungan dengan pasar modal dalam 5 tahun terakhir. Apakah di pertengahan tahun banyak berita positif atau justru berita negatif? Ingat, perjalanan masih panjang dan tahun 2024 masih pertengahan tahun. Masih ada kemungkinan harga bisa turun lebih dalam hingga akhirnya kembali normal. Kuatkan mentalmu agar bisa memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang. Selain itu, perketat juga money management agar masih bisa average down jika harga turun lebih dalam. Usahakan jangan jadi penonton atau pengamat, tapi jadilah orang yang bisa melihat sebagai kesempatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saat ini saya mau sharing 5 poin yang sebaiknya kamu cek lagi saat saham yang kamu punya harganya turun drastis. Apabila 5 poin ini masih aman, sebenarnya kamu masih bisa sedikit tenang sambil tunggu laporan Q2 dan informasi terkini tentang perusahaan. Saya akan gunakan saham BRI sebagai contoh, tapi sebenarnya kamu bisa gunakan juga saham yang lain. Sesuaikan saja dengan poin pembahasannya dan saham yang kamu punya di portofolio. Seperti biasa, disclaimer on, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh dan bukan rekomendasi. Rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Poin pertama yang harus kamu lakukan saat harga saham turun signifikan adalah melihat harga dan laba. Cek lagi, harga saat ini setara dengan harga pada tahun berapa. Misalnya, dengan harga BRI 4.410, angka tersebut setara dengan harga di tahun 2019. Artinya, kita seolah-olah sedang masuk ke dalam mesin waktu dan kembali di tahun 2019 untuk diberikan pilihan. Apakah mau beli BRI? Di tahun 2024 nanti, harganya naik hingga ke angka 6.450. Meski begitu, ada dua hal yang kita tidak tahu. Pertama, kita tidak tahu apakah harga BRI bisa turun lebih dalam lagi dari 4.410. Yang kedua, kita tidak tahu apakah BRI nantinya bisa naik ke angka 6.450 lagi atau tidak. Satu hal yang kita tahu, saat berada di angka 4.410 di tahun 2019, laba Q1 BRI adalah 8,2 triliun rupiah. Dan saat berada di angka 4.410 di tahun 2024, laba Q1-nya adalah 15,98 triliun. Artinya, dengan harga saham yang sama, kamu akan membeli perusahaan yang labanya sudah naik hampir 1 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun saja. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama, berarti dividen yang kamu terima di tahun 2025 nanti berpotensi 1 kali lipat lebih besar dari dividen tahun 2020. Kesimpulan pertama, cek lagi saham yang kamu beli. Bandingkan harga dan laba masa lalu dengan masa sekarang. Jika dengan harga yang sama labanya tumbuh signifikan, berarti perusahaannya itu tumbuh. Contohnya seperti BRI, Q1 2019 8,2, Q1 tahun 2024 sudah 15,98 triliun. Tapi, jika dengan harga yang sama, labanya malah turun di tahun 2024, itu yang harus diwaspadai. Poin kedua, bandingkan valuasi masa lalu dan masa sekarang. Selain harga dan laba, kamu juga harus cek valuasinya. Jangan sampai harganya turun karena memang sudah mahal dari awal. Alhasil, kamu hanya akan hold saham tersebut sambil berharap harganya naik lagi. Entah kapan hal itu akan terjadi. Sebagai contoh, saham BRI di tahun 2019 memiliki valuasi PBV di atas 2,54 kali, yang mana lebih tinggi dari PBV rata-ratanya, yaitu 2,54 kali. Nah, saat itu harga sahamnya pernah sekitar 4.410 seperti yang tadi kita lihat. Di tahun 2024 ini, saat harganya juga 4.420,
PBV BRI adalah 2,28 kali pada kotak berwarna merah ini, yang mana lebih rendah dari PBV rata-rata 2,54 kali. Itu artinya pada harga yang sama, BRI ditawarkan dengan valuasi yang lebih rendah di tahun 2024. Memang, angka PBV 2,2 kali saat video ini dibuat belum bisa dikatakan sangat murah, karena masih dijual di atas book value-nya. Tapi secara histori, kamu bisa lihat bahwa dulu BRI pernah ditawarkan pada PBV sekitar 1,5 kali saat krisis tahun 2020. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu merasa 2,2 kali itu masih sangat mahal atau sudah cukup masuk akal jika dibandingkan dengan valuasi saat krisis? Pertimbangannya, laba BRI di Q1 tahun 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kesimpulan kedua, cek valuasi saat ini dibandingkan masa lalu. Apabila valuasinya, misalnya PBV, masih masuk akal dan kinerja keuangannya tumbuh, itu merupakan kabar bagus. Tapi jika sebaliknya, PBV sudah tinggi, tapi kinerjanya malah turun. Itulah yang harus kamu waspadai. Gimana menentukan PBV yang masih masuk akal? Logikanya sederhana. Perusahaan dengan laba 60 triliun di tahun 2023 saja dihargai pada PBV 2,5 kali sebagai rata-ratanya. Apabila saham kamu labanya tidak seberapa, tapi dijual dengan PBV di atas 2 kali, apakah itu masih masuk akal? Di sini kita tidak berbicara soal angka PBV yang ideal, tapi logika sederhana saja. Poin ketiga, estimasi kemungkinan periode tunggu berapa lama. Poin ketiga yang perlu kamu lihat adalah histori harga saham bisa balik lagi ke angka tertinggi berapa lama. Poin ini dibutuhkan agar kamu tahu kira-kira estimasi waktu tunggu berapa lama. Menurut saya hal ini penting karena bertujuan agar kamu tahu kira-kira pada kondisi terburuk saya harus hold saham ini berapa lama, atau berapa lama kira-kira saya harus siap melihat floating loss berwarna merah pekat di portofolio. Poin ini berpengaruh kepada psikologi seseorang karena terus-menerus akan melihat floating loss di portofolio. Dalam jangka waktu 1 bulan, kamu mungkin masih bisa santai. Tapi apabila kamu terus-menerus lihat angka floating loss selama 1 tahun dan semakin besar, yakinkah kamu masih tetap bisa santai? Atau jangan-jangan langsung cut loss? Inilah tujuan dari poin ketiga ini, agar kita bisa memperkirakan waktu tunggu paling lama dari suatu saham, sehingga bisa berpikir dengan lebih rasional. Misal, berdasarkan grafik saham BBRI di bawah ini, kamu bisa lihat waktu tunggu BRI yang paling lama mungkin sekitar 2 tahun, agar harganya bisa balik naik lagi. Dari sekitar tahun 2015, baru kembali naik ke angka tertinggi di sekitar tahun 2017. Kamu bisa lihat untuk histori kenaikan harga saham BRI dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan chart yang ada di tampilan ini. Dengan mengetahui kondisi ini, berarti kamu sudah tahu estimasi kamu harus tunggu sampai harga saham naik lagi, paling lama sekitar 2 tahun dari sekarang. Dengan catatan kinerja perusahaan terus tumbuh dan tidak ada masalah signifikan yang berpengaruh terhadap fundamental perusahaan. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan, apakah kamu bisa hold saham merah ini selama 2 tahun? Jika bisa, lanjutkan. Jika tidak, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Kesimpulan ketiga, cek harga masa lalu, butuh berapa lama untuk kembali ke harga tertingginya lagi. Jika durasi waktunya masih tergolong pendek dan kamu masih bisa tunggu, itu bagus. Tapi jika durasi waktunya sangat lama atau bahkan tidak pernah kembali lagi, berdasarkan data histori, kamu harus waspada. Poin keempat, simulasi potensi capital gain di masa depan dari harga rata-rata. Poin 4 ini sebenarnya nanti akan dibahas lebih detail pada video yang akan kamu nonton di akhir pembahasan. Jadi saat ini, saya hanya akan menyampaikan inti sarinya saja. Yang jelas, kamu bisa hitung potensi profit yang mungkin bisa diperoleh apabila harga saham kembali ke angka tertingginya. Tentu saja kamu harus gunakan harga rata-rata pembelianmu. Pada tabel di bawah, saya gunakan harga rata-rata misalnya Rp5.000 untuk saham BRI. Apabila harga naik lagi ke 6.450, berarti ada potensi capital gain sekitar 29% atau 29 juta dengan modal 100 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata tentunya semakin bagus. Jadi, yang harus kamu pikirkan di sini, bagaimana caranya agar harga rata-rata semakin rendah. Poin itu akan dibahas pada video di akhir pembahasan ini. Kesimpulan keempat, hitung potensi capital gain di masa depan. Apabila potensinya masih menarik, itu bagus. Apabila potensinya kecil dan tidak menarik, kamu harus waspada. Poin kelima, hitung potensi gap dividend yield di harga rata-rata. Sama seperti poin 4, poin 5 ini juga akan dibahas pada pembahasan di akhir video.
Inti dari poin ini adalah kamu melihat selisih dividen yield yang bisa kamu peroleh saat harga saham turun signifikan. Sama seperti tadi, harga yang kita gunakan tentu saja adalah harga rata-rata pembelian. Misal, dengan harga rata-rata Rp5.000, kamu akan mendapatkan dividen yield sekitar 6,38% apabila BRI bagi dividen 319 per lembar. Angka itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu beli di harga pucuk dan hanya dapat dividen 4,95%. Artinya terdapat selisih dividen yield sekitar 1,43% dengan harga rata-rata Rp5.000. Padahal total dividen yang diterima sama, yaitu 6,3 juta rupiah. Semakin rendah harga rata-rata akan semakin bagus. Jadi, kamu harus pastikan harga rata-rata kamu masih menarik untuk memperoleh dividen. Kesimpulan kelima, pastikan dengan harga rata-rata sekarang, potensi dividen yield yang kamu terima semakin tinggi. Aspek lain yang harus kamu lihat juga adalah konsistensi pembagian dividen, baik dari sisi dividen yield, payout ratio, dan dividen per share. Pastikan saham yang kamu punya itu konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang stabil. Artinya jika laba naik, harusnya dividen juga lebih besar, begitu juga sebaliknya. Sebagai informasi, video ini sebenarnya merupakan lanjutan pembahasan dari thumbnail di bawah ini. Apabila kamu ingin memperoleh pemahaman yang utuh, sebaiknya nonton juga video ini. Tujuannya agar pemahaman kita sama dan tidak ada gagal paham dari pembahasan yang sudah kamu lihat tadi. Sekarang, mari kita langsung saja lihat videonya. Di video ini saya tidak akan membahas lagi topik yang sama seperti video sebelumnya. Tapi, saya mau coba berikan simulasi sederhana. Kira-kira dengan kondisi saat ini, seberapa besar potensi profit dari BRI? Dan, jika harga beli kamu sudah terlalu tinggi, bagaimana caranya agar harga rata-ratanya bisa turun? Kita akan bahas sebentar lagi, tapi seperti biasa, ini hanya simulasi dan bukan rekomendasi. Disclaimer on, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam pembahasan. Pertama kita lihat dulu dari sisi potensi capital gain. Saat video ini dibuat pada tanggal 23 Mei 2024, harga BRI di angka 4.720. Dulunya saham ini sempat naik hingga ke angka 4.650. Nah pertanyaannya, bagaimana jika harga saham kembali naik ke angka tertinggi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak boleh gunakan harga 4.720 karena diasumsikan kamu sebelumnya sudah beli saham ini di harga yang lebih tinggi. Jadi saya putuskan pakai harga rata-rata 5.000 saja agar lebih realistis. Asumsinya harga beli rata-rata kamu di saham ini adalah Rp5.000. Nah, kamu bisa lihat di sini. Pada pembahasan berikutnya juga, saya akan menjelaskan bagaimana caranya bisa beli hingga ke angka rata-rata 5.000. Meskipun sebelumnya, kamu sudah beli di harga 6.000. Jadi nonton video ini hingga selesai. Kita lanjut ke pembahasan capital gain. Jika diasumsikan harga rata-rata beli kamu adalah 5.000, saat BRI naik ke harga tertinggi sebelumnya, berarti ada potensi capital gain sekitar 29%. Menarik kan? Kapan lagi bisa punya potensi profit BRI hingga 29%? Angka tersebut diperoleh dengan harga rata-rata Rp5.000. Artinya, kalau hargamu lebih rendah dari Rp5.000, potensinya jadi lebih besar. Sekarang pertanyaannya, apakah yakin harga BRI bisa kembali ke titik tertingginya? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang jelas, apabila melihat data secara histori, dalam 5, 10, bahkan 20 tahun terakhir, BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru. Mari simak beberapa fakta berikut ini. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan dari chart dan informasi yang tercantum di tampilan berikut ini. Bagaimana saham BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru setelah mengalami penurunan. Artinya, meski tidak ada jaminan bahwa BRI bisa naik lagi di masa depan, tapi secara historical data, BRI masih menunjukkan harapan yang cukup baik kepada pemegang sahamnya. Apalagi harga turun di tahun 2024 dengan kondisi kinerja labanya masih tumbuh. Kesimpulan pertama dari topik ini, potensi profit dari BRI sebenarnya cukup besar apabila kamu punya pandangan jangka panjang. Memang dalam jangka pendek, harga BRI cukup mengkhawatirkan dan bisa saja turun lebih dalam lagi sesuai simulasi di video sebelumnya. Tapi, semakin dalam harga sahamnya turun, sebenarnya peluang memperoleh profit di masa depan menjadi lebih besar. Semua kembali lagi kepada kamu, mau ambil resiko ini atau tidak. Topik kedua, saya mau bahas tentang dividen. Total dividen terkini BRI adalah sekitar 319 per lembar saham, sudah termasuk dengan interim yang sebelumnya dibagi. Nah, apabila kamu beli di harga 6.450, artinya dividen yield kamu hanya 4,9% saja. Tapi, apabila harga rata-rata kamu menjadi Rp5.000, dividen yieldnya sudah menjadi 6,4%.
Tentu saja jika harga rata-rata bisa lebih rendah dari Rp5.000, dividen yield kamu bahkan bisa menjadi 7% atau lebih. Ini topik yang menarik, karena kapan lagi bisa dapat dividen di atas 6% dari saham BRI. Kalau kamu sudah lama masuk saham, kamu tentu tahu bahwa biasanya saham ini bagi dividen dengan yield 3-4% saja. Artinya potensi dividen saat ini sudah naik 1 kali lipat dari biasanya, dari 3% menjadi 6%. Dengan kata lain, yield saham BRI sudah setara dengan dividen yield bank-bank daerah, bahkan tidak berbeda terlalu jauh dengan dividen beberapa saham tambang batubara. Ingat, potensi dividen 6% kita peroleh dari saham yang punya laba terbesar di Indonesia hingga Q1. Artinya bukan perusahaan kecil yang memang wajar membagi dividen besar. Yang kita bahas ini adalah perusahaan besar yang sudah berdiri di atas 100 tahun dan mencetak laba 60 triliun di tahun 2023. Apakah dividen yield 6% itu menarik? Menurut saya pribadi sangat menarik. Dengan memperoleh dividen 6%, kamu seolah-olah sedang balik ke masa lalu, di mana diberikan kesempatan membeli BRI pada harga Rp5.000. Artinya, kita seperti sedang berada pada beberapa tahun yang lalu, tapi tahu dividen BRI di masa depan. Karena dengan harga rata-rata Rp5.000, ada potensi dividen yield hingga 6%. Ibaratnya, kamu hidup di tahun 2020, tapi bisa menebak bahwa di tahun 2024, BRI akan bagi dividen 6%. Topik ketiga yang mau saya bahas adalah tentang lembar saham. Semakin rendah harga rata-rata, semakin banyak lembar saham yang bisa kamu punya. Sebagai contoh, jika harga saham 6.450, kamu hanya dapat 15.500 lembar saham dengan uang 100 juta. Tapi, jika harga saham 5.000 dengan uang yang sama yaitu 100 juta, kamu bisa punya 20.000 lembar saham. Artinya ada selisih sekitar 4.500-an lembar saham hanya karena perbedaan harga. Ingat, lembar saham yang semakin banyak akan membuat dividen yang kamu terima jadi semakin besar juga. Topik terakhir yang mau saya bahas adalah bagaimana mencari harga rata-rata. Jika sebelumnya kita sudah melihat bahwa diasumsikan harga rata-rata adalah 5.000. Pertanyaannya, bagaimana jika sudah terlanjur beli di harga atas? Tabel di samping ini adalah jawabannya. Sebagai informasi, saya hanya gunakan contoh 1 lot atau 100 lembar agar mempermudah perhitungan. Silahkan kamu sesuaikan sendiri berdasarkan harga beli dan kemampuan. Jika diasumsikan kamu membeli saham BRI di harga 6.000 dan terus membeli setiap turun Rp100 hingga ke angka 5.000, berarti untuk memperoleh harga rata-rata sekitar Rp5.000, kamu butuh membeli saham ini di harga 4.700 sebanyak 2.000 lembar. Artinya, kamu harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Menariknya, dari tabel ini kamu bisa melihat harga average down dari setiap pembelian yang kamu lakukan. Misal, jika kamu membeli dari harga 6.000 ke harga 5.000, berarti saat di harga 5.000, harga rata-rata kamu masih 5.500. Tapi apabila kamu tambah beli di harga 4.700 sebanyak 2.000 lembar, harga rata-rata menjadi 4.984. Tentu saja ini belum termasuk fee beli. Meskipun fee beli tidak seberapa, tapi tetap harus diperhitungkan tersendiri juga. Selain melihat harga rata-rata, pada bagian atas kamu bisa juga melihat potensi profit apabila harga saham naik kembali ke angka 6.450, yaitu sekitar 29,42%. Semua perhitungan di Excel ini dilakukan secara otomatis, di mana hanya perlu menginput harga saat ini, harga beli, dan jumlah lembar saham. Dengan kata lain, kamu hanya perlu input kolom yang berwarna silver saja. Kemudian hasilnya akan langsung keluar secara otomatis. Sebagai informasi, file Excel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat membeli e-book strategi nabung saham. Bukan hanya simulasi tentang harga rata-rata, ada juga simulasi tentang dividen di masa depan, hingga mempersiapkan dana pensiun melalui lembar saham. Apabila tertarik membeli e-book ini, silahkan chat WA di nomor di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.